Yesus tidak punya dosa itu siapa ya? Saya yang mengatakannya. Saya ingin katakan bahwa berdasarkan kitab saudara Kristen, Yesus itu adalah manusia yang paling rendah tempatnya nanti di neraka. Dia yang paling bawah tempatnya. Menurut pernyataan Yesus sendiri loh Bang. Matius 5, barang siapa yang meniadakan Apa itu? setitik hukum Taurat, apalagi mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan Tuhan. Ya. Terus? Yang membatalkan hukum Taurat, itu siapa di atas tiang salib? Yang membatalkan yang gimana? Yang membatalkan hukum Taurat. Ya, kan Yesus mengatakan barang siapa meniadakan meskipun yang paling terkecil dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan surga, kerajaan langit. Betul. Nah, Yesus, Anda harapkan dia itu mau kemana dia? Dan yang Anda justru harusnya membaca ayat Alkitab itu tidak sepenggal. Nah, kebanyakan teman-teman Muslim, tunggu. Ayat itu tidak berhenti sampai di sana. Ayat itu kelanjutannya mengatakan sampai segala sesuatunya telah digenapi. Artinya Taurat itu setelah tergenapi, yang menggenapi itu justru membatalkannya, dan Mesias, yaitu Raja, Mesias atau Al-Masih yang menjadi Raja dunia, yang menjadi Hakim yang adil, hanya dia yang berhak membatalkan dan menggenapi. Ya, bukan itu permasalahannya. Pernyataan dia sendiri yang mengatakan bahwa barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, dia menempati di mana? Tempat yang terendah. Ya, tempat terendah di kerajaan langit itu pasti neraka, bukan? Iya, betul. Nah, terus Anda bermimpi Yesus itu mau kemana kalau bukan ke neraka? Sekarang yang memberi peraturan itu bagi Anda kemungkinan Yesus itu kan hanya manusia biasa. Tapi bagi Yesus sendiri, dia adalah penguasa, kunci kerajaan sorga, segala kebesaran di bumi dan di akhirat ada di tangan dia. Jadi dia yang memiliki legalitas atau mandat untuk membatalkan dan untuk menggenapi. Jadi segala sesuatu, ayat berikutnya mengatakan sebelum segala sesuatu terjadi. Nah, artinya yang terjadi itu apa, Bang? Yang terjadi itu Sang Mesias yang dinanti-nantikan, Yesus Kristus datang. Sang Mesias itu datang. Raja dunia datang. Itu dia yang dinanti-nantikan itu. Itu yang benar. Justru Yesaya 53. Dengar, tunggu sebentar. Yesaya 53 itu udah dicatat 5.000 tahun yang lalu. Yesaya 53 tentang salib Kristus, bahwasannya penderitaan kita yang ditanggungnya, hukum Taurat itu ditebus dengan darah Yesus Kristus. Nah, di situ kejadiannya sudah selesai. Setelah itu Yesus disalib mengatakan sudah selesai, sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Nah, masuk kita ke perjanjian baru. Nah, masalahnya Anda yang Muslim tidak terima perjanjian baru, buat lagi perjanjian Arab tahun 600 Masehi. Di situ aja perbedaannya. Begitu. Yang bikin perjanjian baru siapa, Bang? Yesus dong. Kan materainya. Di mana dia? Di mana Yesus mengajarkan itu? Yesus mengajarkan itu karena dia ini asik, saya terima telepon ini. Jadi ini pitnahan-pitnahan dari bapak-bapak gereja yang Anda sampaikan. Silakan lanjut. Saya ingin tahu di mana Yesus membuat perjanjian baru. Baik teman-teman, jadi kalau dikatakan Yesus itu tidak berdosa, itu adalah pembodohan. Berdasarkan kitabnya teman Kristen, Yesus itulah manusia yang paling berdosa di atas muka bumi ini, menurut kitabnya orang Kristen. Kalau menurut kitabnya umat Islam, Yesus itu manusia suci, ya betul. Tapi menurut kitabnya orang Kristen, satu,
Tuhannya Musa mengatakan, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Terkutuk loh ya. Jadi semua orang Kristen itu adalah manusia terkutuk. Kenapa? Disebabkan karena Yesus membatalkan segala hukum Taurat, sehingga orang Kristen tidak lagi melakukan hukum Taurat. Di dalam pengajaran Paulus ya, Efesus 2 nomor 15, fitnahannya terhadap Yesus mengatakan, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat. Di dalam Galatia 5 nomor 1, Paulus lebih parah, karena dia memerdekakan orang Kristen dari hukum Taurat dengan menjadikan Yesus itu sebagai pembebas. Nah, sekarang orang Kristen ini ada kumpulan orang-orang yang terkutuk menurut kitabnya Nabi Musa. Ulangan 21 nomor 23. Dan juga diterangkan di dalam Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Orang Kristen tidak melakukan hukum Taurat disebabkan karena konon ceritanya Paulus mengatakan Yesus mati di atas tiang salib untuk membatalkan hukum Taurat beserta ketetapan yang ada di dalamnya. Jadi orang Kristen ini adalah orang-orang terkutuk semua. Tapi yang menyebabkan dia terkutuk adalah Yesus menurut Paulus. Atau jangan-jangan Paulus ini yang memfitnah, membawa-bawa nama Yesus demi untuk mendapatkan jempol dari Romawi dan Yunani. Ya, jadi kembali kepada bahasan, Bung. Kembali kepada bahasan. Ya. Menurut Yesus di dalam Matius 5 nomor 19, terkutuk orang yang orang yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu dulu poinnya. Silakan. Oke. Jadi Anda kan mengutip-ngutip beberapa ayat dari Alkitab dan menyimpulkannya seperti itu. Masalahnya Anda keliru dalam menyimpulkannya. Karena kata terkutuk di situ itu berbicara hukuman. Artinya begini, orang yang berbuat dosa dan melanggar satu titik hukum Taurat saja, itu semua orang di zaman hukum Taurat udah berdosa. Jadi solusinya hanya Injil ya. Jadi kalau Anda nggak terima Injil, berarti Anda hanya pilihannya Taurat. Saya mau bertanya, apakah Anda teman-teman muslim melakukan Taurat? Sorry ya, bukan seperti yang Anda lakukan ini Taurat yang sesungguhnya ya. Nah, jadi sekarang ini ada dua hukum di dunia ini antara Taurat dan Injil. Anda terserah mau milih yang mana. Kalau Anda mau pelihara Taurat, silakan pelihara Taurat Yahudi. Atau yang kedua, di dalam Injil, Taurat itu sudah dibatalkan lewat darah Yesus Kristus. Artinya seperti ini. Ketika Anda memilih untuk percaya Yesus Kristus, maka Anda mengambil solusi mematahkan hukum Taurat. Kutuk Taurat itu ada. Taurat itu ada berkat tapi ada kutuk. Ulangan 28 mengatakan, aku memperhadapkan kepadamu berkat atau kutuk. Kalau kau pilih kutuk, maka dosa akan menjadi kutuk bagimu ketika engkau melanggar kebenaran Tuhan. Tapi kalau kau memang mau dilindungi dari pelanggaran Tuhan, makanya hanya Injil salah satunya. Karena hukum Taurat itu turunan, warisan. Artinya begini, dalam hukum Taurat, kadang dosa yang bukan kita lakukan juga turun kepada kita. Makanya ada orang kutuknya, ada contohnya susah kawin, susah menikah, dapat jodoh, selalu dihantui arwah nenek moyang. Kutuk hukum Taurat itu kadang-kadang bukan dosa kita saja, dosa warisan menimpa diri kita. Nah, makanya di dalam Yesus Kristus, kita ada keselamatan untuk menghancurkan kutuk-kutuk itu tadi. Nah, konsep Anda mengatakan kutuk itu menyimpulkannya, berarti kalau orang percaya Yesus, justru dalam kutuk, salah. Jadi kalau Anda menafsirkannya jelas salah. Begitu. Oke, Bung. Silakan. Gini, Bung. Kepala ini dikasih oleh Tuhan. Beda dengan kepalanya binatang. Kepala binatang itu biasa lebih tinggi pantat daripada kepala. Kita ini paling tinggi itu kepala. Harusnya isi kepala itu yang menjadi acuan. Bukan asal percaya saja. Di dalam kitabnya orang Yahudi, yang perlu dipahami adalah Taurat itu untuk Bani Israel. Loh, kok jadinya ke Islam? Itu dulu poinnya. Yang jadi permasalahan di sini, Anda teman-teman Kristen mengaku juga sebagai pengikut Israel. Itu poin. Kami umat Islam bukan pengikut Israel. Syariatnya kami berbeda dengan syariatnya mereka. Sedangkan kalian mengaku sebagai pengikut. Maka kemudian Yesus waspadalah kepada serigala nyamar seperti domba. Kami umat Islam tidak nyamar seperti Bani Israel. Domba itu keturunan Yakub. Nah, kemudian ketika Anda ingin menerasikan bahwa kalian itu telah dibebaskan dari hukum Torah karena Yesus mengatakan setelah semua itu terjadi. Yang terjadi itu apa?
Sebelum langit dan bumi ini lenyap, kata Yesus. Baca dalilnya dengan baik. Maka semuanya tidak boleh dihilangkan sebelum langit dan bumi lenyap. Nah sekarang, ketika Anda mengatakan, oh kami masih punya Taurat, Taurat itu, kebenaran itu, keselamatan itu dari Bani Israel. Anda lihat Yehezkiel 5. Mulai satu perikop, atau supaya Anda tidak lama belajar, lihat di angka 5. Di Yehezkiel 5 itu. Beginilah firman Tuhan. Inilah Yerusalem. Di tengah-tengah bangsa-bangsa aku tempatkan Yerusalem. Dan di sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Dia, Yerusalem, memberontak terhadap peraturan-peraturanku lebih jahat daripada bangsa-bangsa. Dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku. Dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau lebih jahat dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dan ketetapan-ketetapanku, dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan bangsa-bangsa di sekitarmu, sebab itu beginilah firman Tuhan. Lihat, aku sendiri yang akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Ini Bani Israel yang diberikan peraturan, hukum-hukum, ketetapan, tidak mempraktekkan hukum-hukum dan ketetapan yang datang melalui Musa. Kata Yesus dalam Matius 23, Anda baca satu perikop, itu dikutuki oleh Tuhan. Tuhan sendiri akan menjadi lawannya Bani Israel. Sekarang muncul Kristen, justru lebih parah lagi, dengan mengatakan, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia telah membebaskan kita dari hukum Taurat dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Enak kali. Tuhan murka kepada Bani Israel karena mereka meninggalkan ketetapan Tuhan. Kristen muncul, ketetapan Tuhan yang sudah dihapuskan oleh Bani Israel justru dibatalkan karena dengan menggunakan Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib. Israel tidak melakukan hukum Taurat, dikutuk oleh Tuhan. Kristen datang membatalkan hukum Taurat, lebih parah lagi. Makanya saudara harus memahami kitabnya orang Yahudi, bahwa Tuhan murka kepada mereka. Mereka disebut bangsa tegar tengkuk. Mereka memang bangsa pilihan, tapi juga bangsa kutukan. Coba Anda lihat Yehezkiel 5 itu. Bagaimana Allah murka kepada mereka. Karena kenapa? Mereka meninggalkan ketetapan. Datang Kristen, ketetapan itu katanya sudah dibatalin dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Lebih parah. Terus Tuhan mau memberkati kalian gitu. Sementara dalam Yehezkiel 44 nomor 9, tidak boleh orang asing yang tidak bersunat masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan. Di tempat kudus, bait suci aja orang Kristen tidak boleh masuk. Apatah lagi di surga. Jadi pemberkatan apa yang saudara-saudara ingin lakukan? Sementara Yesus ketika benar bahwa Dia telah membatalkan hukum Taurat, saya katakan sekali lagi, menurut pernyataan Yesus, Yesus sendirilah yang akan menempati tempat terendah di dalam api neraka. Kenapa? Matius 5 nomor 19, Dia yang mengatakan, barang siapa yang meniadakan, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di kerajaan langit. Kata siapa? Kata Yesus. Nah, Yesus menurut Paulus dia telah membatalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Maka kemana Yesus pergi? Ke neraka. Makanya Islam datang meluruskan fitnahan-fitnahan itu. Nabi Isa itu tidak membatalkan hukum Taurat seperti yang diterangkan oleh kitabnya orang Kristen, tidak. Ya, semoga ini bisa mencerahkan, Bung. Kalau Anda tetap saja seperti pendirian Anda sekarang, maka Anda harus menerima keadaan Yesus terpaksa harus ada di neraka. Demikian. Oke, Anda cukup panjang menjelaskan. Oke, jadi sekarang seperti ini. Yang saya herannya teman-teman muslim berusaha menjelaskan Alkitab tentang penebusan dosa, tentang sorga, tentang Taurat. Tapi Anda menjelaskannya, Anda menganggap itu sudah sepertinya tepat. Padahal sebenarnya salah besar penjelasan Anda, bro. Bung Juma, Anda itu menjelaskan selalu berusaha menafsirkan kitab yang bukan milik Anda. Dan cara yang sangat salah. Karena Alkitab itu tidak seperti Anda bayangkan seperti Quran ya. Quran itu memang ayat yang atas dengan ayat 27 dengan 29, 30 itu berbeda. Itu seperti kutipan hafalan-hafalan yang
dikutip-kutip, dikumpul-kumpul pada 30 tahun setelah Muhammad meninggal dunia. Itu dikumpulkan oleh siapa namanya? Zaid. Mereka mengumpulkan bersama-sama hafalan-hafalan itu, dan itu tidak ada pesan Muhammad harus dibuatkan Quran, tapi mereka membuat satu kebijakan akan dibuatnya kutipan-kutipan tersebut. Nah, bedanya dengan Alkitab, Alkitab itu menafsirkannya, itu ayat itu ada perikop. Satu perikop itu, semua ayat itu ada ayat menjelaskan ayat, sangat gampang sebenarnya. Nah, penafsiran Anda yang mengatakan bahwasannya Yesus di neraka, justru itu salah besar. Karena iman Kristiani justru memuliakan Yesus Kristus sebagai Sang Firman. Sang Firman yang menjadi manusia, di mana Tuhan yang menyatakan kasihnya ke dunia ini, dia mengutus Sang Firman. Sang Firman itu keluar dari Bapa. Sang Firman itu adalah mungkin umat Muslim yang mempelajari ilmu kalam akan memahami, itu adalah kalamullah, atau itu adalah kecerdasan Allah, kecerdasan Elohim yang diutus ke bumi. Artinya Yesus dan Bapa itu tidak terpisah, tidak terpisah. Satu hakikat yang memang benar-benar adalah memiliki unsur keilahian. Nah, ketika dia di bumi, justru kami sangat mempermuliakan dia sebagai Tuhan dan juru selamat kami, penebus kami. Dan sebab kami percaya, bahkan itu bukan hanya sekedar iman, dan kami sangat banyak merasakan kebesaran di dalam Yesus Kristus. Ketika kita berdoa, mujizat terjadi, keajaiban terjadi. Jadi kita bukan beriman kosong. Kemudian tentang Yesus mati di kayu salib itu juga kita didukung oleh sejarawan, didukung oleh Alkitab. Semua ada datanya kita, bro. Saya justru kemungkinan kalau kita terbalik kepada, makanya saya tanya tadi tentang apakah Muhammad ada dosa, itu teman-teman Muslim itu banyak jawabannya. Nggak ada yang, karena saya bukan bermaksud untuk menyerang ya. Faktanya memang ya, data-data sejarah historikalnya dalam keimanan Muslim hampir nyaris kurang seperti itu. Itu yang saya karena tidak dilengkapi dengan data-data historis. Seperti kita kan bukan hanya secara biblikal saja didukung, tapi juga data-data historis kita lengkap semua. Kematian Yesus lengkap semua, Yesus sebagai yang dimuliakan sebagai Tuhan, semua datanya ada. Nah, kita justru mempermuliakan Tuhan Yesus sebagai Sang Kalam, Sang Firman, bukan sekedar firman. Kalau firman itu kan suara. Kalau Tuhan berfirman, jadilah bumi. Bumi ini memang hasil firman, tapi bukannya bumi Tuhan. Kalau Yesus memang benar-benar adalah Sang Ilahi, Sang kecerdasan ilahi yang diutus ke bumi. Nah, artinya tadi ada yang bertanya juga, apakah memang Allah Bapa masuk ke rahim Maria? Tidak. Dia hanya mengutus Sang Firman saja. Dia hanya mengutus kecerdasannya saja. Nah, apakah Bapa lebih besar dari anak? Iya, ya memang iya, karena Sang Firman kan diutus. Makanya Tritunggal itu sebenarnya sangat simpel. Sang Firman itu memang pekerjaannya ada, tugasnya ada. Sang Roh Kudus juga ada tugasnya. Jadi keilahian, keesaan Tuhan kita orang Kristiani itu tidak notabene satu picis atau tunggal. Tunggal artinya seperti bola gitu, bulat gitu, atau saya katakan seperti tiang listrik, bukan. Tuhan kita itu esa, ehad. Keehatannya, keesaannya itu memiliki keajaiban yang tidak bisa dijelaskan dengan pikiran kita. Dan saya pikir kekeliruan berpikirnya teman-teman Muslim dengan Kristen hanya di situ saja. Ketika kami beriman keilahian, keesaan Tuhan itu tidak satu picis. Esa artinya apa, Bang? Bentar, Bang, saya potong, Bang. Esa artinya esa apa, itu, Bang? Itu kalau dalam pandangan manusia, esa itu satu picis. Satu picis. Apa itu? Ya, sebiji. Satu Esa, biji. satu biji gitu kan? Oh, satu biji. Tuhan Biji, Anda bisa biji. Ya, oke. Kalau Esa itu satu biji dihubungkan dengan Tuhan Anda ada berapa? Oh, Tuhan saya makanya satu, tapi bukan masuk ke biji, bukan Ya, sudut pandang manusia. Oke. Tuhan Anda berapa? 1, 2 atau 3? Satu. Satu. Tuhan Kalau kita satu, oke. Namanya siapa Tuhan Anda Tapi- kalau satu? Udah satu. Namanya siapa? Ya, mohon maaf, memang kalau sampai sekarang nama Tuhan kita hanya sebagai gelar saja, Elohim. Oke, Tapi bukan kalau, Yesus ya, bukan dikata Yesus. Sang Firman Yesus. Tuhan Anda siapa sih? Yesus apa Firman? Apa Elohim apa siapa? Tuhan Anda Ketiganya
Ketiganya adalah Tuhan kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh, berarti Tuhan Anda tiga. Tuhan Anda tiga, bukan satu. Tidak. Kalau Tidak, sama satu seperti- namanya, kalau satu namanya siapa? Nama Tuhan kami pencipta langit dan bumi. Di Siapa dalam Yesus namanya? Kristus. Namanya Bapa, Putra, dan siapa? Roh Kudus. Namanya siapa Ya, Tuhan itu? Nama Tuhan kami ya pencipta langit dan bumi. Dia tidak punya nama sebenarnya. Oh, Tuhan Anda nggak punya Tidak nama. Tidak, No, tidak no pernah ada name. punya nama. Oh, Tuhan Anda no name. Ya udah no name. No name. I Ya am, udah lanjut. I am dari sejak awal. Iya, no name. Kalau ditanya nama Tuhan kami, tidak ada No yang name. bisa mengatakan ini nama Tuhan kami. Tidak ada yang bisa. Kalau Karena ada Tuhan kami, Jadi Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Ya, Tapi berarti Yesus Yesus Tuhan dong itu, Tuhan. Tuhan itu. maksudnya kan yang saya katakan nama Tuhan itu ya nama Allah Bapa. Bukan Kan Yesus. kami sekarang kan gini, ketuhanan kami, keesaan Tuhan kami tidak seperti yang Anda gambarkan satu. Kalau contohnya fokus ke Yesus, Saya nggak Yesus menggambar. saja. Saya nggak menggambar. Saya bertanya ke Anda. Ya. Tuhan Anda satu. Siapa namanya? Ya. Saya nggak menggambar. Ya, Tuhan kita Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti tiga dong. Satu. Makanya dikatakan dalam Matius 28 semua kami dibaptis dalam satu nama. Bapa, Siapa itu Putra, nama? Roh Kudus. Itu Itu Bapa, Putra, tiga. Roh Kudus. Tiga itu, Bang. Tidak. Sekarang kan menurut Anda tiga karena Anda hitung Bapa, Putra, Roh Kudus. Iya memang harus Bagi dihitung. kami- Anda sebut nama tiga kok. Tidak bisa. Contoh gini. Anda siapa namanya di sini? Handi Slebes. Iya. Anda bangga memiliki tangan, kaki, dan kepala. Anda berapa? Berarti Saya sebut itu, tangan, kaki, oke. dan kepala. Ada berapa? Iya berarti Tuhan Anda sama dengan saya. Oh, bukan begitu, biar Anda Ya mudah Mak, memahaminya. ya nggak bisa ambil analogi ke saya Tuhan Anda. Biar gampang saja. Ya lebih Artinya gini, sulit biar- jadinya, lebih sulit jadinya Tidak. kalau ke saya. Bukan seperti itu. Kalau Anda menggambarkan Tuhan itu satu pieces, memang seperti bola, sulit memang. Saya nggak ke sana, saya hanya bertanya, Bro. Tuhan Anda berapa? Anda jawab satu, namanya siapa? Tuhan- Anda bingung. Ya, ya memang enggak, saya enggak bingung. Ya namanya Dalam siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi kalau Anda sebut nama langsung, tidak ada nama Bapa. Tapi kalau tidak. untuk nama Sang Firman, nama Sang Firman Tuhan Yesus. Oh, berarti nama Tuhan Anda namanya Yesus, gitu ya? Selesai. Bapak bukan Tidak. Tuhan, bapaknya bukan Tuhan. Bapa Tuhan, Bapa, Putra, Yesus. Roh Kudus. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ada Ya, berapa Tuhan? Betul. Satu. Loh kok satu? Bapak sama Karena Yesus. ketiganya, Bapak sama Yesus ketiganya- sama. Sebentar. Bapak sama Yesus Ya. sama atau beda? Bapa dengan Yesus Sama sama atau- hakikat tapi berbeda. Berbeda. Kalau berbeda berarti dua oknum. Tidak satu oknum. Tetap satu oknum. Satu Jadi gini, oknum. Ya, dengerin. Dengar. Ya. Kalau satu oknum berarti yang ada di bumi Bapak juga. yang ada di bumi Yesus Kristus dan Roh Kudus, rohnya. Berarti bukan Bapak yang ada di bumi. Bapa di sorga. Berarti nggak satu oknum, berbisa dia. Oh, kalau konsep Anda seperti manusia memandangnya, betul, Anda benar. Dan memang kan kita 109. manusia, kita kan ini manusia, lu juga manusia. Justru di sana Anda harus pahami, Bapa kami atau Tuhan kami itu walaupun dia esa, dia mampu menyatakan dirinya mengutus Sang Firman ke bumi. Nah, ini pun Anda nggak bakal paham. Oke, yang Pasti tidak akan paham. Apa perbedaan yang mengutus dengan yang diutus? Bedanya apa? Tidak ada perbedaan karena ini masalah kebesaran dan kehebatan Tuhan. Oh, jadi yang mengutus dengan yang diutus sama? Tidak ada beda, sama satu hakikat. Sama saja, Sama satu. Terikat, apa- tidak terpisahkan. Apanya yang sama Bapak dengan Yesus? Ini menarik. Apanya yang sama? Apanya yang Anda sama? tahu, mungkin kalau saya katakan seperti ini. Dalam tubuh Anda Saya bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan, jangan ke saya dong. Ke tubuh orang tua Anda ya, atau ke tubuh Anda sendiri deh. Saya nggak mau dong. Sepertinya kan Anda juga dalam Quran kan pernah ada tipologi. Saya bukan Tuhan, saya bukan Tuhan. Jangan ambil Pernah analogi. nggak dalam ayat Al-Qur'an? Dengar. Jangan ke sana. Dalam Sekarang ayat jelaskan Al-Quran, iya. Bapak di bumi sama Yesus. Bagaimana ceritanya Bapak di bumi sama Yesus? makanya saya mau jelaskan. Anda mau tidak terima terserah Anda dulu ya. Saya bertanya, Anda jawab aja dulu. Anda nggak perlu mempersoalkan pertanyaan saya salah atau gimana ya. Anda jawab saja. Sama seperti Anda kan mengatakan kesamaannya di mana kan gitu tadi kan, betul? Ya. Jadi mau saya jelasin, jangan dibantah gitu loh. Dijawab saja kalau saya bertanya. Nah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kesamaannya di mana?
saya katakan tadi kan satu hakikat. Nah, hakikat ini seperti apa? Hakikat ini kan unsur ya. Katakan seperti satu bangunan, unsurnya ini kan satu. Ini bangunan kita, contoh rumah ini kan satu. Tapi di sini ada hakikatnya ini semua satu, menyatu. Ada pasir, ada ini, ada kandungan di dalamnya. Satu senyawa, ya satu. Tapi kan terdiri ada unsur. Ada kalau zat saya nggak mau bilang zat lah. Oke, ya. sekarang Nah, gini, rumah kamu itu unsur rumah. ya. Coba terangkan di dalam rumahmu itu yang mana Bapak, yang mana Yesus, yang mana Roh Kudus dalam rumahmu, coba. Nggak bisa. Itu hanya supaya Anda memahami saja. Saya Artinya Anda nggak bisa menjelaskan analogi Bukan. Anda sendiri, kabur dia analoginya. Tidak bisa, karena kita memang sampai kapanpun tidak akan mampu menggambarkan Tuhan. Sampai kapanpun. Justru kalau Anda meletakkan Tuhan satu picis seperti Kalau Yesus manusia. berkata satu-satunya Allah yang benar, Yesus salah apa benar tuh pernyataan Yesus? Benar itu. Berarti Dan benar. waktu Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus yang telah engkau utus, Yesus jujur apa tidak? Jujur. Yesus Dan memang tugas. Oke. Waktu Yesus berkata begitu, Yesus sebagai Tuhan apa sebagai utusan? Waktu Yesus mengatakan seperti itu, memang tugasnya sebagai utusan. Utusan Ketika berarti Yesus berarti Yesus Iya. bukan Tuhan. Oh tidak, bukan arti bukan. Loh, orang utusan, bukan sendiri. berarti itu tidak Tuhan. Orang Yesus yang ngomong loh. Dengar ya. Yesus Bapa ya saya jelasin ya. Bapa sorgawi memiliki Sang Firman. Oke? Sang Firman itu ada dalam dirinya. Ambil lagi Banyu, Pak. Pusing saya nih Banyu. Saya jawab pelan-pelan ya. Kemudian Sang Firman diutus ke bumi mengerjakan tugas misi Bapa untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia. Dan yang berbicara itu dia dari pihak membantu manusia kepada Tuhan. Dan memang untuk itu dia ditugaskan. Nah, kalau Anda berkata kapan dia menjadi Tuhan, kapan dia menjadi manusia, itu urusan Tuhan. Kita nggak bisa menentukan kapan dia melakukan pekerjaannya. Yang jelas dia punya, sama seperti Sang Firman ketika kalamullah ya, firman Tuhan bertugas ke bumi, berbicara ke bumi atau mengerjakan sesuatu di bumi ini, itu juga utusan Tuhan. Sama ketika ketika Musa bertemu Tuhan di Gunung Sinai, dia berjumpa Tuhan. Itu juga dia mengutus Sang Firman ke bumi. Nah, kenapa Sang Firman harus diutus? Karena memang untuk mengetahui sifat-sifat Allah. Waktu Yesus berkata aku utusan, apakah dia juga Tuhan? Iya, dia tetap Tuhan. Berarti dia bohong dong. Tidak. Orang dia ngaku utusan kok Anda bilang Tuhan? Sekarang kan konsep Anda yang menggunakan kata utusan itu kan dari sudut pandang manusia, bro. Enggak, Yesus yang ngomong. Memang iya. Nah, Bukan berarti Bapa mengutus Sang Firman lantas dia jadi menjadi manusia atau bukan Tuhan. Nggak jadi gitu ukurannya. Tolak ukurnya. Enggak, gini sekali lagi saya ulang ya. Waktu Yesus berkata, satu-satunya Allah yang benar, Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau Yesus utusan, apakah utusan ini adalah Tuhan? Iya, tetap Tuhan. Apa bedanya utusan dan Tuhan? Kalau untuk Bapa Putra Roh Kudus tidak ada bedanya, sama aja. Tapi kalau mungkin untuk para tunggu saya jawab dulu agak panjang sedikit. Iya. Tapi kalau untuk para nabi mungkin Abraham tentu berbeda. Ya paham ya, tunggu ya. Saya ulang sekali lagi ya. Untuk Bapa Putra dan Roh Kudus, ketika Roh Kudus juga diutus, ketika Bapa juga mengutus Sang Firman, itu tidak ada bedanya, itu tidak mengurangi unsur keilahiannya. Tapi kalau Bapa mengutus Abraham, itu berbeda. Nah, ini jangan digabungin gitu. Saya nggak ngomong Abraham, yang ngomong Yesus. Jadi biar gampang saja memahaminya. Artinya, silakan. Utusan ini adalah Tuhan juga. Iya, Tuhan juga untuk kondisi situasi Yesus Tuhan. Iya, siapa yang mengutus Tuhan? Bapa. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Betul. Iya. Ada berapa Tuhan? Satu. Tuhan mengutus Tuhan, kok Tuhan satu? Anda kan menggunakan logika. Terus kita pakai apa? Mimpi gitu. Oh, dengar. Kalau Anda memakai logika, pakailah logika dari sudut pandang Tuhan. Kalau Tuhan itu kan maha besar. Artinya seperti ini, maaf ya. Kalau Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku, gimana itu? Memang iya. Memang Bapa lebih besar dari Yesus. Nah, yang mana yang Tuhan? Yesus atau Bapa? Tetap semuanya Tuhan. Berarti yang besar Tuhan, yang kecil Tuhan. Betul. Ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil.
Bukan karena ada Tuhan. Memang bagian daripada diri Tuhan itu ada tugasnya masing-masing. Nggak gini Ada bro, yang mengutus, ada yang diutus. Kata Yesus, Bapa lebih besar daripada aku. Ya, karena Jadi dia diutus. iya, ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Bukan ada Tuhan besar, Tuhan ada kecil, tapi ketika dia diutus memang dia lebih kecil daripada yang mengutus. Iya, artinya tapi yang kecil ini juga adalah Tuhan. Tidak, karena satu hakikat. Jadi gini, satu hakikat tidak perlu ditanya jadi tiga ya, jadi dua Tuhan. Gimana ngejelasinnya? Seperti diri Anda sendiri, kalau Anda punya kemampuan, Anda bisa mengutus tangan Anda pergi 5 km. Kalau Anda punya kemampuan dari sudut pandang ilahi ya. Tapi sayangnya Anda terbatas ruang dan waktu. Kalau Tuhan Bedanya di situ. Jadi Tuhan mengutus sebagian dirinya. Bisa dari dirinya, dia mengutus dari dirinya. Paham sekarang. Paham. Artinya Gitu. Ya. Tuhan mengutus sebagian dirinya, jadi dia mengutus memperkecil dirinya di bumi, tapi dia Tuhan itu sendiri. Kan Iya, gitu. betul. Tapi iya, betul, ya, mengutus dirinya. Tuhan memperkecil dirinya sendiri di muka bumi. Artinya bukan memperkecil. Anda memperkecil itu seperti menyudutkan, bukan memperkecil. Tuhan itu tidak ada bagian dirinya itu jadi diperkecil ketika melakukan tugasnya. Nah, Yesus Contoh berkata, Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Ada yang besar, ada yang kecil. Betul. Ya. Artinya Bapa memperkecil dirinya menjadi manusia, tapi manusia ini adalah Tuhan kecil. Tuhan besar Itu ada di surga. Itu kan bahasa Anda. Ya, Itu bahasa Anda. Memperkecil itu kan bahasa Anda. Anda kan mengasumsikan memperkecil. Tapi yang jelasnya Tuhan mengutus bagian dari dirinya bukan berarti harus diperkecil. Begitu. Kan ada yang besar, ada yang kecil, bro. Bapak lebih besar daripada aku. Iya, memang iya. Bapak berarti ada Tuhan besar, berarti ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Tidak, Bang Handi. Iya, tetap satu. Tetap satu. Ya, jangan. Ini, Bang. Sabar. Jangan mau diseret ke ajaran Romawi Yunani, Bang. Jadi gini, saudara, Anda belepotan ketika berbicara konsep Tuhan. Kenapa? Karena Anda sabar.